Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan mengenai transformasi struktural. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri Ahmad Raihan, kemudian ada Brahmastro Suratmojo, kemudian ada Dwi Hardianti, dan ada Ega Fitria Ramadina. Next. Dan terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai aspek-aspek dari struktural transformasi itu sendiri. Yang pertama ada proses akumulasi, kemudian proses alokasi, proses demografi, struktur ketenagakerjaan, distribusi pendapatan, peran teknologi terhadap transformasi struktural, dampak transformasi struktural terhadap pengangguran, dan yang terakhir adalah kebijakan yang harus dibuat untuk mengatasi pengangguran. Untuk yang pertama akan dibahas oleh Brahmastro Suratmojo, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari proses akumulasi. Secara pengertiannya, proses akumulasi ini dapat dikatakan sebagai sebuah proses yang terdapat pada transformasi perekonomian dalam sebuah negara dengan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi yang beriringan dengan kenaikan pendapatan sebuah negara. Dalam hal ini, tentunya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya peningkatan PDB ataupun GDB yang akan memberikan sebuah efek terjadinya peningkatan penggunaan barang modal. Proses ini juga dapat ditemukan dalam persamaan makro, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G dalam kurung X dikurang M. Yang dimana Y itu sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan consumption atau konsumsi, I sama dengan investment atau investasi, G sama dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, tetapi di sini X dikurang M disebut sebagai ekspor neto. Slide selanjutnya. Di sini ada jenis proses akumulasi, yang diantaranya adalah akumulasi modal fisik, seperti tabungan domestik, investasi domestik, dan aliran modal masuk. Yang kedua ada akumulasi modal manusia, yang diantaranya seperti belanja pemerintah untuk pendidikan, dan school enrollment, rasio dasar, dan menengah. Jenis proses akumulasi yang terakhir yakni akumulasi kemampuan pemerintah yang diantaranya seperti total penerimaan pemerintah dan penerimaan pajak pemerintah. Selanjutnya. Oke, pembahasan yang kedua di sini yaitu proses alokasi, dapat dikatakan sebagai proses yang merupakan interaksi antara proses akumulasi dan pergeseran pola konsumsi masyarakat seiring dengan meningkatkan pendapatan per kapita yang menyebabkan perubahan dalam struktur permintaan domestik, perdagangan internasional, serta produksi. Suatu proses perubahan atau lebih tepatnya pergeseran sektor strategis menyumbang nilai tambah terbesar di dalam GDP atau PDB. Pergeseran ini biasanya terjadi dari sektor primer atau ekstraktif menuju sektor sekunder dan yang terakhir sektor tersier ataupun jasa. Secara penjelasannya, sektor ekstraktif adalah sektor yang outputnya diambil langsung dari bumi dan digunakan tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara sektor industri adalah sektor yang dimana terjadi sebuah pengolahan dari bahan baku yang dihasilkan oleh sektor primer menjadi barang lain yang baru kemudian dikonsumsi. Yang terakhir ada sektor jasa, yaitu sektor yang merupakan sektor yang sudah berorientasi tidak lagi kepada produk melainkan kepada manusia. Karena sektor jasa ini biasanya merupakan sektor yang memberikan layanan ataupun servis kepada masyarakat. Saya kembalikan ke Saudara Ahmad Rehan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Brahmastro Suratmojo. Untuk selanjutnya adalah penjelasan dari Ega Fitria Ramadina. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Ahmad Raihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab proses pergeseran tersebut. Yang pertama yakni ada struktur permintaan domestik. Struktur ini berkaitan dengan investasi domestik, konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, dan konsumsi makanan dan konsumsi non-makanan. Yang kedua, struktur produksi. Struktur ini berkaitan dengan sektor primer, sektor industri, sektor utility, dan sektor jasa. Yang terakhir yakni ada struktur perdagangan internasional. Struktur ini berkaitan dengan ekspor, ekspor barang primer, ekspor barang manufaktur, ekspor jasa, dan impor. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu ada proses demografi. Proses distribusi demografi dan pendapatan adalah proses sosial atau non-ekonomi yang terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita yang mempengaruhi distribusi demografi dan pendapatan. Proses pergeseran struktur ketenagakerjaan yang mengiringi pertumbuhan ekonomi negara. Dengan terjadinya proses alokasi jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri juga meningkat. Akibatnya adalah tersedotnya tenaga kerja yang tadinya bekerja di sektor pertanian ke sektor industri pengolahan. Pendapatan negara yang semakin tinggi memungkinkan terjadinya akumulasi tidak saja untuk barang-barang modal fisik, tetapi juga memungkinkan terjadinya akumulasi modal manusia melalui pendidikan. Karena itu, jika pendapatan negara terus meningkat, maka selain pergeseran tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan dan dari pertanian ke industri lalu jasa, terjadi pula pergeseran tenaga kerja dari status pekerjaan rendahan menjadi tenaga kerja yang terdidik. Selanjutnya itu variabel dalam proses ini. Yang pertama ada alokasi tenaga kerja. Alokasi tenaga kerja memiliki indikator seperti share dari tenaga kerja primer, share dari tenaga kerja industri, dan share dari tenaga kerja jasa. Yang kedua yakni urbanisasi. Urbanisasi memiliki indikator seperti share dari penduduk di perkotaan. Yang ketiga yaitu distribusi pendapatan, yaitu pendapatan memiliki indikator yaitu berupa inverted U. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ahmad. Baik, terima kasih kepada Ega Fitria Ramadina. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Dwi Hardianti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Ahmad Rehan. Untuk materi selanjutnya yaitu struktur ketenaga kerjaan. Struktur tenaga kerja atau ketenaga kerjaan adalah indikator yang membagi populasi penduduk berdasarkan status kerja, menganggur, mengurus rumah tangga, belajar, dan melakukan kegiatan lainnya. Populasi penduduk ini adalah jumlah total penduduk semua usia berdasarkan data Susenas. Tenaga kerja dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pengelompokan tenaga kerja secara sederhana dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Pengelompokan dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kemampuan, dan skill yang dimiliki pekerja tersebut. Ada beberapa pengelompokan tenaga kerja. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Pengetahuan dan keahlian ini umumnya diperoleh seseorang melalui pendidikan formal yang mereka tempuh. Selanjutnya yang kedua, ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian umumnya melalui pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan, kursus, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada tenaga kerja tak terdidik dan tenaga kerja tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini pada dasarnya adalah pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan seseorang memiliki keahlian atau kewajiban tertentu. Materi yang selanjutnya adalah peran teknologi dan dampaknya terhadap pengangguran. Penguasaan teknologi akan membantu industri untuk cepat tumbuh berkembang dan mendorong daya saing. Digitalisasi sebagai salah satu produk teknologi saat ini sudah menjadi bagian terpenting untuk mencapai tingkatan efisiensi yang diinginkan sektor bisnis. Proses bisnis yang lama dan panjang banyak menghasilkan keluhan para pelanggan atau pengguna layanan yang berdampak pada lemahnya daya saing produk dalam negeri. Dalam situasi seperti ini, sebagian besar bisnis di Indonesia melakukan transformasi bisnis melalui digitalisasi dalam proses bisnis yang semakin murah, cepat, dan efisien. Beberapa aplikasi digital dan usaha startup, perusahaan rintisan, terus meningkat dan berkembang. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ahmad Rehan. Baik, terima kasih untuk Dwi Hardianti. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peran teknologi dan dampaknya terhadap pengangguran. Transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, digitalisasi, daya saing adalah beberapa frasa yang akan terus muncul dalam setiap kebijakan ekonomi dan pembangunan Indonesia. Kita tidak bisa lagi membuat kebijakan yang biasa-biasa saja atau reguler, tapi kebijakan yang akan menghasilkan produktivitas yang jauh lebih baik, mendorong daya saing, serta menggunakan teknologi dalam setiap operasionalnya. Namun transformasi teknologi juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi menggeser banyak sekali pekerjaan, munculnya teknologi akan meningkatkan jumlah pengangguran. Kenapa? Karena teknologi dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan sedikit orang, namun dengan bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi.
Next. Kebijakan untuk mengatasi pengangguran teknologi. Ada beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada UKM berupa bimbingan teknis dan manajemen, serta pemberian fasilitas agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Kemudian selanjutnya, melakukan pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya di daerah yang tertinggal dan terpencil, sebagai prioritas untuk membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Kemudian segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur, seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PT Jamsostek. Dengan membangun lembaga itu, setiap pengangguran di Indonesia akan terdata dengan baik dan dapat mendapatkan perhatian khusus secara teknis dan terperinci. Kemudian yang terakhir adalah menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua.